Selamat datang di Ngobem, ngobrol bareng BEM. Nah, karena ini episode 1, jadi gua mengundang seorang tamu ya yang masih internal lah karena ya masih pembukaan dan ini dia Presma. Silakan kenalan dulu. Iya, jadi perkenalkan nama saya Sabili Kaliga Rahma, teman-teman biasa memanggil saya Billy. Saya seorang presiden mahasiswa di Institut Prima Bangsa periode 2024-2025. Nah, coba Billy, prodinya apa nih dan semester berapa gitu? Kebetulan saya mengambil prodi Pendidikan Teknik Informatika. Jadi barangkali teman-teman ada dari prodi Pendidikan Teknik Informatika bisa tanya-tanya ke saya nih. Saya dari semester 6. Semester 6 ya. Iya. Mulai-mulai yang ini dulu lah, santai-santai dulu. Billy gimana Boleh. nih? Semester 6 tuh rasanya gimana gitu? Wah, semester 6 tentunya berat banget. Apalagi saya kan menjabat sebagai Presma juga, jadi kayak Tanggung jawabnya double job. banyak ya. Iya, jadi selain saya mengerjakan tugas, saya juga mengerjakan tugas-tugas atau proker-proker game. Oke, siap. Nah, Billy, gue mau nanya nih, perasaan lu ketika terpilih jadi ketua BEM itu gimana? Perasaan apakah deg-degan, apakah seneng banget gitu? Yang pertama tentu saja nih, pas saya terpilih menjadi ketua BEM, perasaan pertama itu gak nyangka. Saya tuh sebenarnya gak nyangka kenapa saya bisa menjadi ketua BEM itu. Apalagi perjalanan karir saya dari pertama menjadi anggota BEM, sekarang tiba-tiba menjadi ketua BEM itu, wah, rasanya tuh kayak membludak banget gitu. Kaget, Shock. Tapi di sisi lain itu juga menyenangkan juga dan juga membanggakan tentunya. Siap. Nah, Billy, gimana nih? Beberapa kita kan baru jalan BEM nih beberapa bulan ya, mungkin baru proker tuh baru 1-2 gitu. Ada nggak sih sebuah pengalaman yang unik gitu ataupun pengalaman yang mengesankan dari kabinet-kabinet sebelumnya gitu? Kalau dari kabinet sebelumnya, saya juga biasa melakukan proker atau menjalankan proker di kabinet sebelumnya. Sebelum saya menjadi ketua, saya menjadi anggota di kabinet sebelumnya. Saya waktu itu pernah menjalankan proker Porseni. Di situ saya menjadi ketua pelaksana. Wah, itu tantangannya, iya itu besar banget tantangannya. Terus juga banyak sekali problematika yang terjadi. Biasalah namanya program ataupun organisasi Pasti gitu. ada aja. Iya. Nah, kendalanya apa nih? Boleh spill dikit-dikit nggak? Kendalanya tentu saja yang paling utama nih, biasalah miskomunikasi antar anggota. Iya, itu umum lah ya. Umum ya. Banget Jadi ya. sebisa mungkin tuh kalau ada kegiatan itu miskomunikasi atau komunikasi itu harus dijaga antar setiap divisinya, antar setiap anggotanya. Banget. Karena biar nggak ini ya lah, masa biar acaranya berjalan dengan lancar. Iya, dengan benar mulus. sekali. Terus juga nggak merepotkan orang lain lah. Betul. Itu selain miskomunikasi juga kita juga harus bisa memanage waktu. Betul. Iya, manage time dengan baik itu. Kalau agenda atau acaranya gede terus manage waktunya kurang benar gitu bakalan kacau. Ngaret-ngaret lah ya. Nah, Pasti itu. Ada hal unik gak nih? Maksudnya kayak dari kabinet sebelumnya nih dibanding sekarang gitu. Hal unik itu apa gitu? Ya kita semua tahu lah ya. Maksudnya BEM itu baru berjalan ya mungkin sebulan 2 bulan lah gitu sejak pelantikan ya. Ada nggak nih coba? Dari pengalaman saya dari kabinet sebelumnya ke transisi ke kabinet yang baru, tentu saja ada hal unik yang terjadi. Suasana baru, terus juga orang-orangnya baru tentu saja karena beberapa teman-teman dari kabinet sebelumnya tidak melanjutkan ke kabinet sekarang, tapi dengan adanya hal itu bisa membuat suasana baru di BEM gitu. Jadi itu ketika kita masuk ke ruangan BEM itu biasanya ketemu orang-orang ini, sekarang beda. Iya, beda. Jadi tuh bisa beradaptasi lagi, terus juga punya teman baru, itu hal yang menarik juga sih dan hal yang unik juga. Nah, Billy prefernya nih mungkin agak ya sensitif dikit lah ya. Lebih prefer kabinet sekarang atau kabinet yang dulu nih? Waduh. Ini opini pribadi aja nih, nggak masalah nih. Karena saya kan baru join juga nih. Iya. Pengen tahu nih gimana. Ini opini pribadi saya aja ya, karena sebenarnya saya juga bangga dengan kabinet sebelumnya, tapi karena sekarang saya ketua BEM-nya ya, jadi tentu saja saya lebih prefer ke kabinet baru. Terus juga saya pengen mengembangkan gitu, terus menjaga silaturahmi dengan kabinet baru tanpa mengurangi atau melepas tali silaturahmi dari kabinet lama. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ada nggak sih bukan perjalanan sih ya, rencana proker ke depannya gitu?
Coba secara kronologis atau urut ada proker apa aja nih yang akan jalankan BEM gitu. Karena saya kan kebetulan menteri juga kan. Iya. Kalau proker tentu saja setiap divisinya pasti bakalan ada proker kan. Tapi ada di Institut Prima Bangsa itu ada namanya proker yang selalu ada gitu. Kayak contohnya itu Tahunan gitu. Iya, tahunan gitu. Kayak contohnya IPB Festival. Iya. Itu nanti kita juga akan mengembangkan lagi konsep baru lagi tentang IPB Festival. Spill dikit dong, apa nih? Ya nanti bakalan banyak lomba-lomba baru nih di IPB Festival. Jadi tunggu saja. Banyak nih pasti ya lomba-lomba. Banyak banget. Hadiahnya gimana nih? Barangkali ada teman-teman yang mau tahu. Hadiahnya tentu saja sangat amat menggoda teman-teman. Jadi ikut nggak sih? jangan sampai ketinggalan IPB Festival 2024-2025. Betul teman-teman. Nah ada lagi nggak nih Bill? Selain IPB Festival tentunya yang kemarin saya jalan ini Porseni gitu. Tuh karena kemarin jujur lah sebagai emang saya bukan peserta ataupun panitia, tapi jujur emang antusiasnya lumayan ya dibanding Porseni yang tahun lalu gitu. Itu Porseni itu kan namanya pertarungan antar prodi gitu, antar kelas gitu. Itu pasti sengit banget lah. Iya. Setiap tahunnya pasti ada aja kelas yang ingin tanding dengan kelas lain itu menumbuhkan semangatnya makin naik baru. nih. Iya, apalagi nanti kan ada mahasiswa baru juga nih. Euforianya makin tinggi. Betul itu. Nah, ada lagi nggak nih selain Porseni? Porseni terus juga kita bakalan menjalankan tugas-tugas dari kampus juga, kayak misalkan mungkin kayak caruban bakalan dipegang oleh BEM, atau nanti kakak-kakak tingkat kita kan bakalan wisuda nih. Nah itu mungkin bakalan kita hold juga, kita pegang juga. Nanti paling proker-proker yang inovatif lagi bakalan muncul. Karena kelihatannya nih anggota-anggota sekarang tuh bakalan banyak berinovasi nih. Karena semangatnya tuh masih baru gitu, masih new gitu. Masih fresh lah ya. Masih fresh. Nah, ngomong soal proker nih, tadi nih ada Billy nyebutin caruban. Boleh spill dikit nggak? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu gitu. Apa mungkin kan maba ataupun yang tingkat 2 kan belum tahu. Apa nih? Jelasin dikit lah. Sebelumnya kalau caruban sendiri kemarin saya bukan jadi panitia tapi saya bakal spill sedikit tentang caruban itu apa. Jadi teman-teman, nanti itu caruban itu kegiatan yang biasa dilakukan oleh kampus. Itu biasanya setiap kakak tingkat ataupun semester 6, semester 8 itu bakalan mengirimkan kayak jurnal ataupun proposal gitu. Nanti itu bakalan direview dan juga bakalan jadiin acuan lah buat nanti pertimbangan skripsi ataupun proposal teman-teman gitu. Ini bisa berlaku untuk semua ya, maksudnya nanti ketika kalian udah nyampe tingkat yang tinggi bisa ikut. Betul. Nah selain tadi kan ada Porseni, ada IPB Festival, ada caruban, ada wisuda kan, karena BEM akan berpartisipasi menjadi panitia dalam wisuda. Ada lagi nggak? Apa? Tentu saja dari kan banyak divisi nih. Ada yang namanya divisi BMP, bakat, minat, dan penalaran. Itu juga salah satu divisi yang bakalan kita upgrade terus nih. Soalnya itu kan menyangkut UKM dan UMKM dari setiap mahasiswa. Sesuai dengan visi dan misi dari BEM itu meningkatkan kualitas UKM dan UMKM mahasiswa. Jadi nanti BMP itu bakalan mengadakan kayak seminar ataupun pelatihan untuk UKM dan UMKM. Tentu saja kita juga bakalan menerima aspirasi dari teman-teman mahasiswa tentang UKM yang ada di kampus ataupun UMKM yang ada di kampus gitu. Jadi itu salah satu proker dari BMP. Tentu saja banyak sekali nanti proker-proker baru, kayak mungkin saya spill sedikit aja nih. Ya boleh. Dari ekonomi kreatif juga. Apa tuh? Menarik nih. Itu tuh nanti semoga aja bisa terlaksana. Itu nanti kita bakalan mengadakan bazar, big bazar. Jadi itu kayak event yang event besar yang menyatukan semua UMKM yang ada di IPB itu sendiri. Bakal gede banget nih pasti. Iya. Apalagi nanti kan banyak warga-warga lokal yang datang. Selain dari kita bisa meningkatkan
keuangan BEM, kita juga bisa meningkatkan kualitas ataupun memasarkan IPB nih. Image-nya jadi naik juga ya. Yes, jadi itu nanti warga tuh jadi tahu tuh, wah IPB itu ternyata wah banget ya bisa mengadakan acara sebesar ini. Karena yang kita semua tahu lah ya, IPB itu kan banyak banget anak-anaknya nih yang punya UKM atau UMKM. Iya. Banyak juga teman-teman yang jualan. Jadi kita memfasilitasi mereka Betul. berjualan gitu. Yes. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, boleh. doa dan harapan untuk BEM dan IPB Cirebon ke depannya apa? Yang pertama doa dan harapan untuk BEM ya. Semoga BEM tahun ini bisa terus menjaga tali silaturahmi, baik itu antar sesama anggota BEM, masyarakat IPB, dosen-dosen IPB dan juga alumni-alumni dari IPB gitu. Terus jaga komunikasi dan juga jaga keseimbangan yang ada di dalam BEM gitu. Siap. Untuk doa dan harapan untuk IPB, semoga IPB itu tentu saja bisa menjadi kampus yang maju dengan kualitas yang sekarang gitu, dengan kualitas yang semakin meningkat gitu setiap tahun. Drastis banget lah ya. Iya gitu. Jadi saya sendiri punya harapan besar pada kampus ini gitu. Siap. Ya mungkin itu aja sih ya teman-teman, sebuah wawancara kecil-kecilan lah, informal, karena kita juga baru mulai nih episode 1 perdana banget nih. Boleh. Nama gua Rifki, biasa dipanggil Iki lah ya, mungkin karena tadi lupa tentang perkenalan. Jadi nama gua Iki, dan mungkin sampai sini aja. Iki signing out. Bye. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa narasumber siapa lagi yang harus kita undang. BEM, ngobrol bareng BEM. See you.